Gimana Paman? Frame 4 nih gilder. Heeh. Gilder frame 4 nih. Itu aku mau padat ya Mas ini. Kenapa? Kita ambil model Heeh. kayak begini ini, dia terlalu dekat. Terlalu itu ya. Ini nggak bisa Girder masuk. frame 4. Frame 4. Di sini ada ya, coba. Frame 4 ya. Ini frame 4 nih. Dia terlalu dekat kan. Ini nggak bisa masuk. Nampak sih nggak bisa masuk. Oh. Padat ya. Nggak usah Oh, ke sini. bisa Pak Man, bisa. Bisa. Nggak perlu padat. Kalau Ini kalau padat. ini dia jaraknya udah 35. Di sini udah 45. Kecil sekali masih di segini ya. Girder atau floor? Gilder. Kalau floornya sih pasti padat nih. Itu Heeh. lah floornya. Oh, dari 3 ke 4 ya? Nah, Iya, dari 3 ke 4 full. padat ya. Nah, yang Nah, dua ini masih 4 ke 5 pakai biasa aja. Nah, yang Gimana? ini masih- Ini ada welder sombong ini. Ngelak pakai tangan kiri ini coba. Nah, kan? Nah, kayak isok nyala kan? Weh, isok ya. Coba kita lihat hasil lasannya dia hasilnya gimana. Kalau tai lasnya dia bisa ngelupas sendiri berarti bagus las-lasannya. Kita lihat. Separuh aja Ru ya, nggak usah full Ru ya. Buat itu teman-teman ini supaya tahu pengelasannya Mas Hiruka. Satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya welder yang pakai tangan kiri di sini. Oke Ru. Nah, coba senggol sedikit Ru. Senggol sedikit. Mantap. Iki wong iki. Nah, ya hanya seperti itu tadi. Saya ke lapangan kadang-kadang saja kalau ada dipanggil sama fitter yang seperti dia mau masang sesuatu kemudian digambar kurang jelas seperti itu ya. Hanya seperti itu, kemudian misalnya perlu dipanggil ke lapangan ketika ada pemasangannya yang mereka ragu-ragu seperti itu. Jadi kalau teman-teman minta, Pak tolong tunjukkan proses pembangunan ini secara berepisode itu. Mohon maaf saya tidak bisa karena saya tidak selalu di lapangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, selamat pagi. Dan selalu di awal-awal video saya selalu berharap bahwa mudah-mudahan kita semua teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, kemudian di video kali ini tidak ada hanya mau jalan-jalan aja sambil saya tunjukkan. Seperti yang saya bilang kemarin, di situ ada terang ya. Terang yang saya bilang di dalamnya dicat merah, kemudian di luarnya dicat kuning, itu barangnya. Nanti saya akan naik ke sana, tapi sebelumnya saya akan coba tunjukkan di belakang sana yang saya bicarakan kemarin, yaitu steering tube. Tapi saya hanya bisa nunjukkan di bagian belakang ya, karena di depan itu ada di kamar mesin dan saya tidak naik kamar mesin hari ini. Saya mau tunjukkan di belakang saja, karena ada yang nanya kemarin rubber itu seperti apa gitu. Oke. Nah, mungkin ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah konfirmasi mengenai bantalan. Jadi di belakang ini di after bushing itu ada after bearing ini. Dia bahannya kuningan dan dilapisi menggunakan karet ya. Ini ada karetnya di sini. Nah, kemudian Pak, cara alignmentnya gimana ini? Kelihatan enggak? Ada benang kecil ini. Ini adalah center dari mesin, dari kopling mesin sampai ke ini senternya ini. Tapi dia diikat di sana. Dia diikat di tiang ujung itu. Kelihatan enggak ya ini ya? Nah, ini. Nah, jadi kita center ke sini. Kita luruskan shaftnya, ya tentunya harus ikut pondasi mesin yang pertama. Tapi nanti ketika ada selisih di pondasi mesin, entah kalau kanan kiri sih enggak, kanan kiri kita sudah pastikan 0. Tapi kalau naik turunnya, misalnya ada selisih karena pengaruh pengelasan atau apa, itu nanti kita akan sesuaikan dengan atau kita alignment lagi dengan chock fast, ya, dengan marine chock fast atau liner, ya. Karena kita tidak mungkin bisa 100% meluruskan ini, makanya kita perlu liner di atas pondasinya nanti. Nah, ini. Jadi ini ya sekali lagi, dan dulu kita pakai kayu pokhot. Mungkin sekarang juga masih ada yang pakai kayu pokhot itu, yang kalau kena gesekan dia akan mengeluarkan minyak. Dan ini kalau dia, saya sebelum masuk ke yang mau saya bicarakan, ini kalau sistem pendinginannya menggunakan oli, di sini ada tambahan seal. Dia ada 2 seal, ya, oil seal, supaya tujuannya olinya tidak keluar. Nah, karena ini pendinginan air, maka di sini ada
lubang-lubang ini ya, lubang-lubang ini. Ini nanti sebagai akses atau alur air masuk. Kenapa ini karetnya tidak full, dia ada takok-takok seperti ini, itu tempat air masuk. Nah, ini. Nah, kalau kita di depan ada stuffing box yang udah saya jelaskan kemarin, airnya tidak masuk, justru airnya keluar. Makanya di dalam steering tube nanti akan bersih. Oke, itu sedikit tentang steering tube. Nah, ini saya ada di sekat paling belakang. Ini adalah slop tank ya, slop tank. Kenapa dia senta dan web bulkheadnya, ya, web bulkheadnya dia plat utuh? Karena dia jaraknya cuma 1 meter, sedangkan web bulkhead dan stringernya itu tebelnya sekitar 35 cm. Kalau ini kita bikin buat jadi apa? Jadi web bulkhead tidak utuh seperti ini atau solid. Nah, kebetulan kemarin ada yang nanya, Pak, bedanya open floor dan solid floor itu apa? Tapi ini bukan floor ya, ini saya ambil contoh. Saya pakai bahasa solid. Jadi ini kalau tidak solid, kita pakai bulkhead stringer di sebelah sini dan bulkhead stringer sebelah sini. Ini space-nya tinggal 30 cm. Orang nggak bisa masuk. Mending kita utuhkan seperti ini, lalu kita kasih manhole di sini. Kita kasih manhole di sini, ya. Jadi sama, baik web bulkhead maupun stringernya bentuknya seperti ini. Karena kalau kita bikin standar dia tidak cukup. Nah, kemudian ini adalah trunk yang kemarin saya cerita, ini sedang di adjust ya, sedang di adjust. Jadi trunknya ini pas dia kena senta ya, kemudian di dalamnya warna merah karena dia void, kemudian di luarnya dia warna kuning karena dia minyak. Nah, itu anak tangganya sudah terpasang juga. Dan ini ya, ini akses dari main deck ke double bottom seperti itu. Oke. Nah, ini Mas Heru, saya tunjukkan pengelasannya nanti ya. Cuma di sini saya mau bahas sedikit. Ada pertanyaan kemarin, Pak, kenapa penerimaan kelas ya, masuk kelas BKI itu ada yang disurvei dari awal, ada yang disurvei pada saat kapal selesai. Jadi begini, saya ulang lagi, itu sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelum-sebelumnya, bahwa kelas BKI atau kelas di negara kita ya, BKI itu dalam hal penerimaan kelas itu ada 2 macam, yaitu penerimaan kelas bangunan baru. Ini tidak sengaja ya, jangan di capture terus, wah Pak Dedi tidak sopan ya. Jadi saya dikasih contoh 2, ya gini ya. Penerimaan kelas bangunan baru kok jadi gini, dan penerimaan kelas bangunan sudah jadi. Nah, untuk penerimaan kelas bangunan baru itu kayaknya sudah pernah saya jelaskan bahwa pembangunannya harus diawasi dari awal, kemudian drawing-drawingnya harus di-approve dulu sebelum kapal mulai dibangun. Lalu semua komponen harus bersertifikat BKI dari mulai mesin, pompa-pompa, peralatan dek, jangkar, rantai jangkar, kemudian windnya, jendela-jendelanya semua harus stamp BKI. Nah, jadi itu penerimaan kelas BKI bangunan baru. Ada penerimaan kelas yang menurut pengusaha itu lebih enak, lebih simpel ya. Yaitu penerimaan kelas bangunan sudah jadi. Kapal sudah jadi, bahkan sudah pernah berlayar puluhan tahun baru dimasukkan kelas. Itu namanya penerimaan kelas bangunan sudah jadi. Ada juga yang baru dibangun sampai kerja rek. Engko aku dilokno Heru gak kerja. Jadi meskipun baru dibangun, tapi kalau kita tidak ingin memenuhi semua komponen harus certified BKI, karena kalau mau sertifikat BKI itu tentunya ada biaya tambahan dan bukan cukup mahal ya, mahal sekali gitu. Makanya pengusaha lebih memilih, pengusaha swasta ya, lebih memilih penerimaan kelas bangunan sudah jadi. Karena yang pertama pemeriksaannya ya tetap diawasi, bukan hanya pada saat terakhir saja, pada saat proses pembangunan gini tetap mereka awasi. Karena apa? Karena harus menyesuaikan konstruksinya seperti itu. Tapi tidak sesering ketika penerimaan kelas bangunan baru seperti itu. Nah, lalu apa? Apa alasannya lagi kenapa pemilik kapal atau pengusaha lebih memilih bangunan kelas penerimaan kelas bangunan sudah jadi? Karena setahu saya sampai saat ini belum ada perbedaan di premi asuransi, masih sama, perlakuannya masih sama.
Dan bedanya untuk kapal kelas bangunan baru dan kapal kelas sudah jadi itu di nota sertifikatnya ya, di notasinya itu ada tanda plusnya. Jadi plus A100 kalau itu bangunan baru. Tapi kalau bangunan sudah jadi langsung aja A100, tidak ada plusnya, seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa di kelas itu ada dua macam pemeriksaannya, yaitu ketika kapal sudah selesai dan dari awal, seperti itu. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, bedanya solid floor dan open floor itu apa? Nah, saya akan coba jelaskan, tapi di kapal ini tidak ada open floor ya. Nanti top dan solid floor dan open floor itu adanya cuma di double bottom. Kalau untuk floor di tugboat, floor itu tidak bisa dikategorikan sebagai solid dan open karena dia tidak ada inner bottom. Dia open floor dan solid floor itu ada di kapal double bottom atau di double bottom seperti ini. Nah, open floor itu adalah floor yang dibuat dari dua komponen, yaitu di bawah ada floornya dan di atas ada beamnya. Itu open floor. Ini floor juga, meskipun dia ada bukaan-bukaannya, dia bukan open floor. Dia tetap solid floor, ya, solid floor. Nah, jadi yang ini solid floor. Ya, solid floor ada bukaannya. Yang untuk sekat di dalam itu yang tidak ada manhole dan lightning hole-nya itu watertight floor, ya. Jadi ini bukan open floor. Ya, open floor itu terdiri dari dua floor. Nanti saya coba kasih contoh gambarnya open floor seperti apa. Yang jelas ini di tongkang ini tidak memakai open floor, ya. Karena ya itu tadi, karena dia cukup rendah. Kalau misalnya double bottomnya setinggi semeter 20 atau semeter 50 itu bisa pakai open floor ya. Seperti itu. Nanti saya coba gambarkan yang open floor itu seperti apa. Yang jelas ini solid floor. Meskipun ada open atau bukaan-bukaannya. Jadi ini tetap solid. Solid itu dia terbuat dari satu keping plat utuh ya. Satu keping plat utuh yang mana lubang-lubangnya itu hanya untuk lubang yang sesuai yang dibutuhkan saja. Tapi kalau open floor dia benar-benar terpisah, bukan dari satu plat utuh. Nanti saya gambarkan. Nah, ini saya mau kasih contoh gambar saja ya, open floor ya. Jadi karena di tugboat di tongkang ini tidak ada open floor karena dia double bottomnya cukup rendah, makanya saya mau tunjukkan saja open floor seperti apa. Jadi kalau ini ada inner bottom, lalu ini ada bottom ya, ada bottom. Ini bottom dan ini inner bottom. Kemudian ini ada girder di sini, kemudian di sini ada girder ya. Open floor itu di sini ada floor ya, web dan ada faceplate-nya. Di sini ada web dan ada faceplate-nya. Kemudian di sini ada bracket-bracketnya. Tentunya di sebelah sini pasti harus ada tulangnya di sini. Nah, sama. Nah, dia kena girder ya. Nah, ini adalah open floor. Nah, ketinggian floor ini harus sesuai dengan perhitungan minimum. Ya, perhitungan minimum. Dari ini adalah open floor. Dia terbuat dari web dan face dengan face. Kalau yang di kapal ini itu solid floor ya, solid floor. Dia satu keping plat utuh meskipun ada lubang-lubangnya, tapi namanya dia tetap solid floor karena dia terbuat dari plat utuh. Kalau open floor seperti ini. Oke. Jadi prosesnya sudah sampai sini. Mungkin minggu depan kita akan naikkan sekat ini kalau sudah selesai dilakukan pengelasan. Ini pengelasannya baru mulai ya, baru separuh-separuh. Jadi seperti yang saya tunjukkan kemarin, kenapa dia dilas separuh-separuh, supaya dia tidak merubah bentuknya. Nah itu pengelasannya separuh-separuh ya, sebagian-sebagian, bukan separuh-separuh, tidak menerus. Contohnya yang udah jadi ini contoh yang sudah jadi. Nah ini itu yang hitam itu dilasnya kemarin, dan yang baru yang warnanya masih baru itu mungkin dilas pagi ini tadi ya. Tetap full well, tapi dia ngelasnya separuh-separuh. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan atau paling tidak bermanfaat, atau paling tidak juga menghibur ya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan dari pertanyaan teman-teman itu juga membantu saya, karena tiap hari saya mikir, oh besok bikin konten apa ya, besok bikin konten apa ya gitu. Makanya tolong bertanya, yang masih belum mengerti atau misalnya ada sanggahan apa, silakan disampaikan sehingga saya bisa menjawab. Kalau jawabannya itu cukup panjang, saya akan buatkan video terkait dengan
komentar atau pertanyaan teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.